Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa askas salam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidil wujud Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin sadatil wara wal bara'ah min a'daihim wal munafiqin ajma'in. Video kali ini saya akan menjawab fitnah yang paling kejam, dusta yang paling luar biasa, yaitu tuduhan agama Wahabi bahwa Syiah pembantai Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan saya buktikan secara fakta ilmiah bahwa siapa pembantai Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di poin pertama ini saya akan menjelaskan 3 hal. Hal pertama adalah siapa otak atau dalang pembantai Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal kedua, siapa yang mengeksekusi, yang membunuh secara langsung Imam Husain dan Ahlul Bait beliau dan sahabat-sahabat beliau. Hal ketiga, siapakah yang menulis surat pada Imam Husain supaya datang ke Kufah. Begitu Imam Husain dikepung, yang menulis surat ini takut sehingga enggak membantu Imam Husain. Kita buktikan satu persatu. Maka dalam hal ini ada 4 calon tersangka. Pertama Syiah Rafidhah, yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang ketiga adalah agama Wahabi, dan yang keempat Khawarij. Kita hal pertama dulu. Hal pertama adalah siapa dalang otak. Tentu semua ini berdasarkan fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dirujuk fi kulli kutubis wal hadits wa rijalil hadits indal muslimin. Di amat sangat valid. Pertama, terbukti setelah fakta ilmiah di kitab-kitab Ahlus Sunnah dan Syiah bahwa otak atau dalangnya adalah Yazid dan juga Ibnu Ziyad alaihimul la'nah. Pertanyaannya adalah Yazid dan Ibnu Ziyad ini siapa? Apa Syiah Rafidhah, Ahlus Sunnah, agama Wahabi, atau Khawarij? Ternyata terbukti secara fakta ilmiah bahwa Ibnu Ziyad dan Yazid itu mengakui konsep kekhalifahan yang ditetapkan di Saqifah. Hanya dari 4 calon tersangka ini, hanya Syiah Rafidhah yang tidak mengakui konsep tersebut. Maka sudah amat sangat jelas bahwa Syiah Rafidhah bukan otak atau dalang pembantaian Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rafidhah yang saya maksud di sini Rafidhah berdasarkan definisinya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yaitu mengutamakan Al-Imam Ali di atas Abu Bakar, Umar, Utsman. Atau menurut saya Rafidhah itu menolak Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah syar'i. Ini memang udah ma'ruf bahwa gak ada satupun Syiah yang mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah syar'i. Jadi Rafidhah yang saya maksud seperti itu, bukan Rafidhah yang dituduhkan seperti agama Wahabi bahwa pengkafir Abu Bakar, Umar, Utsman, atau juga Rafidhah seperti buatan Inggris, bukan. Syiah buatan Inggris yaitu mengkafirkan Ahlus Sunnah, mengkafirkan Syiah juga, bahkan imam-imam kami dikafirkan oleh Syiah buatan Inggris. Jadi Rafidhah yang saya maksud yaitu menolak Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah syar'i. Jadi maka secara otomatis Syiah Rafidhah bukan otak atau dalang pembantaian Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggal 3 calon tersangka, Ahlus Sunnah, Wahabi, atau Khawarij. Sedangkan fakta ilmiah selanjutnya ternyata Yazid dan Ibnu Ziyad ini memiliki sifat nusub, sifat watak kenasubihan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki sifat nusub,
Ya, ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlu bait Nabi, mencintai para sahabat Nabi. Maka tersangkanya tinggal dua. Ya, kalau nggak agama Wahabi ya Khawarij. Ya. Dan lagi-lagi fakta ilmiah menunjukkan bahwa Ibnu Ziyad ya, dan Yazid ya, bukan Khawarij. Ya, nggak ada yang satupun ulama yang mengatakan Yazid Ibnu Ziyad itu Khawarij. Ya. Maka satu-satunya tersangka ya, dalam otak pembantaian ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah agama Wahabi. Ya, pertama, agama Wahabi mengakui konsep kekhalifahan ya, di Saqifah. Ya. Kedua, ya, agama Wahabi memiliki ya, sifat nusuk, kenasubian. Yang ini udah amat sangat ma'ruf sekali diketahui oleh semua ya, manusia di semesta alam. Ketiga, ya, hanya agama Wahabi yang membela mati-matian Yazid, la'anahullah. Hanya orang gila yang membela Yazid, yaitu agama Wahabi. Ya. Ya, maka di hal pertama ini sudah terbukti fakta ilmiah ya, di kitab-kitab sejarah, di kitab-kitab hadis, rijalul hadis, indal muslimin, bahwa agama Wahabi otak atau dalang ya, pembantai ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otak dalang ya, pembantai ya, pembunuh Imam Husain alaihi salatu wasalam, pembantai ahli bait Imam Husain alaihi salatu wasalam, pembantai ashabul Imam Husain alaihi salatu wasalam. Kemudian hal yang kedua ya, siapa yang mengeksekusi ya, yang memenggal ya, kepala Al Imam Husain dan yang membantai ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta ilmiah yang dapat dirujuk di kitab-kitab sejarah, di kitab-kitab hadis, kitab-kitab rijalul hadis, ya, baik di ahli sunnah maupun di syiah, ya, terbukti bahwa ya, yang bertanggung jawab sebagai pelaku pembunuh, pembantai ada 3 orang. Ya, pertama panglimanya, pemimpin pasukannya, ya, yaitu Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kedua ya, yang menggal yaitu Syabath ibnu Abi ya, dan juga Shimr bin Dzil Jausan. 3 orang laknat ini ya, siapa itu? Apakah Syiah Rafidhah, Ahlus Sunnah, agama Wahabi atau Khawarij? Ya. Nah, ternyata ya, secara fakta ilmiah ya, 3 orang ini ya, mengakui konsep kekhalifahan yang ditetapkan di Saqifah. Ya. Dan dari 4 calon tersangka ini ya, laki-laki Syiah Rafidhah ya, tidak mengakui konsep tersebut, maka otomatis ya, Syiah Rafidhah ya, bukan pembunuh secara langsung, bukan pembantai, pemenggal ya, Imam Husain alaihi salatu wassalam. Ya, ditambah lagi ya, ini penting ini, ditambah lagi ya, 3 orang ini ya, hadisnya ternukil bukan di kitab-kitab Syiah, tapi di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil hadisnya, bahkan ya, memberikan predikat pujian berupa shadaqah dan bahkan thiqah. Ya. Ya, ini kebalikan dari Syiah Rafidhah. Ya, justru Syiah Rafidhah ya, melaknat 3 orang ini ya, bahkan mengharamkan ya, mengambil hadis dari 3 orang ini. Ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mengambil hadis bahkan berikan pujian. Ya, buktinya apa? Ya, ya, yaitu di kitab Ma'rifatus Sahabah. Apa? Ma'rifatus Thiqat. Ya, di kitab tersebut ya, Imam Al-Ajli ya, mengatakan Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas madaniyun thiqah, ya, orang Madani, orang Madinah thiqah. Ya. Juga Ibnu Hajar ya, dalam kitabnya Taqribut Tahdzib ya, beliau mengatakan Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas saduqa ya, walakin maqatahun nas, tetapi manusia membencinya. Likaunihi kana amron ala jash ya,
karena keberadaannya sebagai panglima atau pemimpin pasukan alladzina qatalul Husain alaihi salatu wassalam. Ya. Ini amat sangat jelas ya, bahwa panglima pembantu ahlu bait Nabi ya diambil hadisnya, bahkan dikasih predikat ya, soduk, thiqah oleh ahlu sunnah wal jamaah ya, justru Syiah Rafidah yang melaknati mereka dan mengharamkan ya, mengambil hadis ya, dari Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pemenggal kepala Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, Syabath ibnu Ibri ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah, Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib ya, beliau mengatakan bahwa Syabath ibnu Ibri adalah perawi hadis kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya ya, Ibnu Hibban ya, dalam kitabnya Kitabut Thiqat menggolongkan ya, Syabath ibnu Ibri la'anahullah ya, sebagai golongan yang thiqat, sebagai golongan yang thiqah. Ya, kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah yang lainnya yaitu ya, Ibnu Abi Hatim ya, Syekhul Islam Hafizul Kabir ya, pakar dalam rijalul hadis ya, beliau bertanya pada ayahnya yaitu Abu Hatim tentang Syabath ibnu Ibri, yaitu pemenggal Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Abu Hatim? Ya, beliau mengatakan hadithuhu mustaqim. Hadisnya Syabath ibnu Ibri mustaqim, lurus, tidak ada masalah. Ya. Nah, ya, di saat Syiah Rafidah ya, melaknat mereka, mengharamkan hadisnya diterima ya, justru ahlu sunnah wal jamaah ya, mengambil hadisnya dan memberikan predikat soduk bahkan thiqah ya. Maka ya, di hal yang kedua ini sudah amat sangat jelas bahwa Syiah Rafidah ya, bukan pembantai ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dari tersangka tiga yang tersisa ahlu sunnah, agama Wahabi, Khawarij, maka pembantai ahlu bait Nabi adalah agama Wahabi dan Khawarij ya, kenapa ya, karena pertama agama Wahabi dan Khawarij memiliki sifat nusuk, kenasubian, kemunafikan ya. Kedua Wahabi dan Khawarij ya, mengakui konsep kekhalifahan yang ditetapkan di Saqifah ya, jadi ya, di hal pertama tadi otak dalangnya pembantai ahlu bait Nabi adalah agama Wahabi ya, sedangkan hal yang kedua ya, yang eksekusi itu agama Wahabi dan Khawarij. Kemudian hal yang ketiga ya, siapakah ya, masyarakat Kufah yang menulis surat pada Imam Husain untuk datang ke Kufah ya, ketika ya, dicegat oleh pasukan Yazid, ribuan pasukan Yazid ya, mereka ini yang menulis surat ini ketakutan ya, sehingga enggak buat apa-apa ya. Siapakah mereka ini ya, yang membiarkan Imam Husain terbunuh setelah mengundang ya, Imam Husain ya, fakta ilmiah di kitab-kitab Al-Sunnah dan Syiah ya, ada dua tokoh atau dua pemimpin ya, yang menulis surat itu. Pertama namanya Sulaiman ibnu Surat al-Khuzai. Kedua Al-Musayyab ibnu Najabah. Siapa ya, Sulaiman ibnu Surat al-Khuzai ini ya, sebagaimana diucapkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ibnu Hajar di kitab Tahdzibut Tahdzib ya, Ibnu Sa'ad ya, di kitabnya At-Tabaqatul Kubra, juga di kitab Ma'rifatus Sahabah ya, kitabnya Abu Nuaim Al-Asbahani, juga di kitab Tarikh Baghdad kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Di situ disebutkan wa syahada ma'a Ali bin Abi Thalib alaihi salam ya, Al-Jamal wa Siffin
Ya, Sulaiman ibnu Surad al-Khuzai ini bersama Imam Ali ya, di perang Jamal dan perang Siffin. Ya, wakana fiman kataba ila Husain, dan Sulaiman ini ya, termasuk yang menulis surat pada Imam Husain. Ayak duma al-Kufah, supaya datang ke Kufah. Ya. Falamma qadamaha, ya, ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam ini datang, ya, amsaka anhu. Ya, Sulaiman ini menahan diri karena takut. Ya, walam yuqatil ma'ah, dan tidak berperang dengan Imam Husain. Kemudian siapa ya? Sulaiman ibnu Surad al-Khuzai ini. Ya, di dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah semuanya tanpa terkecuali, ya, Sulaiman ibnu Surad al-Khuzai adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak bisa dibantah. Ya. Memang ya, sahabat Sulaiman ya, ibnu Surad al-Khuzai ya, dia ternukil di kitab-kitab Ahli Sunnah sebagai Syiah Ali. Ya. Cuma Syiah Ali yang bagaimana ini? Ya, kenapa? Karena Syiah Ali ya, karena definisi Syiah Ali di sisi ya, ulama Ahli Sunnah salafan, ya, ulama Ahli Sunnah mutaqaddimin, ya, yang dinamakan Syiah Ali itu ya, adalah yang mengakui konsep kekhalifahan di Saqifah, dan ketika di zaman Imam Ali dia tetap bersama Imam Ali di dalam semua peperangannya, perang Siffin, perang Jamal, perang Nahrawan. Jadi bukan Syiah Rafidhah, bukan Syiah Ithna Asyariyah. Makanya ya, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan kami ini ya Syiah asli, ya Syiah Ali asli, ya kalian Rafidhah Syiah palsu. Ya kan seperti itu ya. Jadi Syiah Ali menurut definisinya ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah salafan itu adalah ya, mengakui konsep kekhalifahan di Saqifah ya. Ketika di zaman Imam Ali ya, mereka tetap bersama Imam Ali di dalam semua peperangan. Nah, ini sesuai dengan ya, definisinya Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan at-tasyayyu' mahabbatu Ali. Syiah itu ya ialah mencintai Imam Ali. Ya, wa taqdimuhu 'ala sahabah, dan mendahulukan, mengutamakan di atas sahabat. Faman qaddamahu 'ala Abi Bakr wa Umar, ya, jika dia mengutamakan ya, Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ya, fahuwa ghal fi tasyayu'ihi, maka dia ghulu di dalam tasyayu'nya, di dalam syiahnya. Wa yutlaqu alaihi rafidhi, maka dia dinamakan Rafidah. Jadi semakin jelas poinnya di sini. Wa illa, kata Ibnu Hajar, fasyi'i, jika dia ya tidak sampai mengutamakan di atas Abu Bakar Umar, maka dia Syiah. Ya, maka semakin jelas ya. Jadi ya, Syiah Ali yang melekat dalam Sulaiman ibnu Surad al-Khuzai dan Al-Musayyab ibnu Nazai ibnu Najabah, ini seorang tabi'in ya, itu Syiah Ali ya, berdasarkan definisinya ya, Ibnu Hajar tadi, bukan Syiah Rafidhah, karena Syiah Rafidhah itu amat sangat minoritas di setiap zamannya ya. Dan apalagi ya sebagaimana kita ketahui ya, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan mengatakan bahwa tidak ada satupun ya sahabat Nabi yang berakidah Rafidhah. Maka semakin jelas di sini ya. Jadi Syiah ya, Kufah ya, istilah Syiah Kufah ya, itu pada hakikatnya Syiah ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, bukan Syiah Rafidhah, bukan Syiah Ithna Asyariyah. Jadi kata-kata Syiah Kufah ya, itu pada hakikatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengakui konsep kekhalifahan di Saqifah dan berpihak pada Imam Ali di zaman Imam Ali ya. Dan fakta ya, yang tidak bisa dibantahkan adalah ya, Sulaiman ibnu Surad al-Khuzai ya, seorang sahabat Nabi dan seorang tabi'in Al-Musayyab ibnu Najabah ya, beliau ini ya hadis-hadisnya diambil oleh ulama Ahlu Sunnah Jamaah ya, bahkan ya hadis-hadisnya
beliau ini ya diterima oleh ashabu kutubus sittah. Artinya apa? Artinya ya mereka ini ya perawi dari kutubus sittah. Ya. Maka ini semakin jelas ya bahwa apa? Sulaiman ibnu Sa'd al-Khuzai dan Al-Musayyab ibnu Najabah yang ternukil Syiah Ali, ada Syiah yang hakikatnya ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah Rafidah. Ya. Maka semakin jelas ya di poin ketiga, di hal yang ketiga ini, bahwa yang menulis surat pada Imam Husain kemudian ketakutan gak membela adalah Syiah yang hakikatnya ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan definisinya Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari tadi. Jadi bukan Syiah Rafidah. Jadi semakin jelas ya bahwa Syiah Kufah bukan Syiah Rafidah, tapi Syiah ya yang hakikatnya ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan definisinya Ibnu Hajar, sesuai dengan definisinya ulama salaf, ulama mutaqaddimin, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian poin kedua, poin yang terakhir ini ya, bukti yang untuk kesekian kalinya ya, bahwa bukan Syiah Rafidah tetapi agama Wahabi yang membantai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi, yaitu pengakuan ya dari dewanya agama Wahabi, dari ulama tertinggi agama Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah ya, di kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulutnya Ibnu Taimiyah ya mengungkapkan ya kebenaran ya. Ini ya enggak biasanya Ibnu Taimiyah seperti ini. Ya, ini memberikan ya Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan ya bahwa agama Wahabilah pembantai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhun Nawasib wal Munafiqin ini mengatakan ya, bahwa yang membantai Ahlul Bait Nabi di Karbala itu bukan Syiah Rafidah, bukan Syiai, ya, tetapi Nasibi. Ya, Nasibi itu adalah agama Wahabi. Ya, itu wataknya agama Wahabi. Ya, maka ini semakin jelas ya. Videonya cek, linknya cek di deskripsi. Ya, wajib ditonton ya, supaya saya tidak dituduh ya berbohong seperti agama Wahabi ya, seperti kebiasaan agama Wahabi. Yang kedua ya, ini selanjutnya ya juga fatwanya ya, ceramahnya ya ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, mungkin boleh dibilang ya singanya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Buya Yahya ya. Beliau di YouTube-nya ya, memberikan ya, penjelasan bahwa yang membantai Ahlul Bait Nabi bukan Syiah Rafidah tetapi oknum yang mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah ya. Linknya juga ada di deskripsi, wajib ditonton. Allahumma la'an ra'sa ahli dhalalah wasyaqawah aduwallahu aduwa Muhammad wa ali Muhammad wasyaqi al-azam al-mulhid aduwallahu aduwa Muhammad wa ali Muhammad wa bana akilatil akbadil ayin abdul ayin wa da'im da'i wa atba'ahum wa asya'ahum wa awliyahum wa ashabahum wa radinanhum fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.